karena di sini tidak menurunkan batas sehingga kita hanya tentang SHGB itu dan KPL itu ya. Jadi BPN turut tergugat ya, dari turut tergugat ya. Kalau bulan puasa BPN puasa ya. Ini kedudukan penggugat berada di sini. Ini dalam lokasi yang SHGB. 26 jelas ya Pak ya? Setuju Bu aturan di sini? Yang sudah berakhir haknya Pak? Ya, kita itu lagi ya, kita ada berdebat di sini ya. Kita dudukkan dulu SHGB 2627 berada di sini. Iya. Kemudian HPL 01 berada di mana? Di sini juga. Itu ya Pak ya? Ya. Itu. Jadi kami tidak panjang-panjang Pak. Karena jangan sampai kita ke sini kita tidak sepakati bahwa SHGB 2627 tidak di sini. Ya. Itulah itu aja. Ya. Karena kita tidak menunjuk barat timur enggak. Karena memang gugatan tidak seperti itu. Ya. Jadi kita mau pastikan saja bahwa di Hotel Sultan ini, Sultan namanya Pak ya? Berdiri di atas tanah SHGB. Berada di atas HPL itu 12 itu Pak ya? Ya. Itu Pak. Ya. Oke. Nantinya objeknya jelas. Jadi kesimpulannya Pak, tolong kesimpulannya Pak. Kesimpulannya Pak? Ya. Ya 29 tanggal 29 ambil. Yang 3 sore paling lambat. Nanti setelah kami terima verifikasi kesimpulan kami akan tulis jadwal. Oke, makasih Pak. Oke, cukup. Sedikit Pak. Terkait dengan rangkaian ini seperti apa Pak? Seperti apa Pak? Sedikit hari aja, ini, Pak. Hari ini tinjauan apa Pak atau apa? Kita pemeriksaan setempat sesuai dengan jadwal persidangan bahwa hari ini adalah pemeriksaan setempat tentang SHGB 2627 yang didalilkan penggugat, KPL yang didalilkan oleh tergugat. Itu aja. Tadi cuma ngecek bukti-bukti doang Pak. Kita fisiknya aja Pak. Kita mau tanya saja para pihak sepakat tentang 2627 ada di sini. Gitu Oh, ya. bukan verifikasi datanya Pak. Nah, itu di Setelah ini gimana Pak? kesimpulan ya. Kesimpulan udah final. Selainnya ada Pak. Oke. Sekarang saya mau masuk ke Jakarta. Pertama kami ingin sampaikan bahwa hari ini sudah dilakukan agenda sidang pemeriksaan setempat yang diselenggarakan di lokasi objek sengketa, di mana tadi sudah juga disaksikan dihadiri oleh majelis hakim dan para pihak, dan dibuka di lokasi objek sengketa di Hotel Sultan. Dan di awal persidangan disampaikan bahwa majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat ini dikarenakan PT Indobilco di dalam gugatannya tidak menyebut batas-batas dari lokasi atau objek sengketa, sehingga majelis hakim ingin melihat secara langsung di mana lokasinya. Dan dari konfirmasi dari para pihak, kami selaku kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan GBK menyampaikan langsung kepada majelis hakim bahwa lokasi di mana tadi sidang dilakukan adalah HPL 1 Gelora. Untuk itu kami akan paparkan secara singkat mengenai perkara yang saat ini sedang diperiksa dan yang tadi sedang disidangkan di lapangan. Perkara ini adalah perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Indobilco dengan nomor perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 667 garis miring PDT titik G garis miring 2023 PN JKT-PST. Gugatan ini diajukan oleh PT Indobilco terhadap para tergugat. Pertama adalah Menteri Sekretaris Negara selaku tergugat 1, PPK GBK selaku tergugat 2, Menteri ATR BPN selaku tergugat 3, dan tergugat 4 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan pokok-pokok tuduhannya atau perbuatan melawan hukum yang didalilkan adalah Menteri Sekretaris Negara dianggap melawan hukum karena menerbitkan satu surat
perihal pengamanan aset negara pada tahun 2022 yang isinya meminta Kementerian ATR apabila ada pihak yang bermaksud memperoleh hak di atas aset negara agar mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara selaku pemegang HPL 1 Gelora. Itu dianggap melawan hukum. GBK selaku pengelola kawasan melakukan pengamanan aset, pengamanan fisik X tanah HGB 2627 yang merupakan bagian dari HPL 1 Gelora. Setelah HGB tersebut berakhir, juga dianggap melawan hukum. Kemudian Menteri ATR BPN juga dianggap melawan hukum karena pernah memberikan pernyataan bahwa HGB 26 dan HGB 27 atas nama PT Indobilco sudah berakhir jangka waktunya. Dan terhadap Kantor Pertanahan Jakarta Pusat yang tidak menerbitkan pembaruan HGB 26 dan 27 karena belum ada rekomendasi atau persetujuan tertulis dari pemegang HPL, juga dianggap melawan hukum. Sehingga dalam tuntutannya PT Indobilco menuntut agar Kementerian ATR dan BPN untuk menerbitkan sertifikat pembaruan HGB 26 dan 27, melarang Menteri Sekretaris Negara dan GBK untuk memanfaatkan tanah HPL 1 Gelora X HGB 2627, dilarang berubah bentuk, memanfaatkan, menjaga, memasuki kawasan. Terhadap para tergugat, PT Indobilco menuntut ganti rugi sebesar 10 triliun apabila diterbitkan pembaruan, dan apabila tidak diterbitkan pembaruan HGB, menuntut ganti rugi sejumlah kurang lebih 28 triliun. Itu yang menjadi materi perkara di dalam gugatan. Kita bahas sedikit mengenai lanjut riwayat tanah HPL 1 Gelora. Dan perlu kami sampaikan bahwa ada satu HGB yang menjadi asal HGB 2627, yaitu HGB 20 Gelora atas nama PT Indobilco.